Oke, halo semuanya. Pada video kali ini gue akan mereview high grade Gundam Barbatos Lupus Bootleg by Gaoke Model. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu kalau GK Model ini pertamanya ngeluarin bootleg ini yang versi regulernya. Tapi tetap ada bonus seperti efek mata dan juga 3 option V-fin atau tanduknya. Dan sekarang GK Model ini ngeluarin bootleg yang sama, tetapi bonusnya ditambahin lagi nih, yaitu ditambah berupa option weapon untuk kitnya ini yang dijiplak dari option weapon IBO 5 yang emang khusus untuk high grade Barbatos Lupus ini. Hal ini yang ngebuat gue tertarik buat beli kit ini, dan sebelumnya gue pun belum pernah beli atau ngerakit versi sebelumnya, jadi gue nggak tahu perbedaan antara versi ini dan versi sebelumnya, selain tambahan bonus option weaponnya. Jadi tanpa berlama-lama mari langsung kita bahas kitnya. Pertama, mengenai box artnya yang cuma ngejiplak desain dari ori Bandai-nya, paling cuma di logonya ini diganti ke GK Model dan tulisannya diganti ke bahasa Cina seperti bootleg kebanyakan. Desain kanan kiri pun sama aja, dan sekarang mari kita unboxing untuk melihat isi dalamnya. Ini dia buat detail dari runnernya. Buat bahan dan cetakannya sih udah bagus dan rapih buat standar bootleg ya. Tapi kalau dilihat secara dekat, di beberapa runner ini ujungnya kelihatan agak berlebaran sedikit. Dan ada juga yang punya serabut-serabut yang ngebuat kita harus bersihin supaya bisa kelihatan lebih rapih. Sisanya dia udah oke kok. Sebenarnya buat total runner utamanya hanya ada 4 termasuk part PC-nya ini. Terhitung sedikit banget sih ya buat sekelas high grade. Tapi total jadi ada 10 runner, karena itu termasuk dengan stand base, efek mata, dan option weaponnya ini. Buat manual book, totalnya di sini ada 3 ya. Dapat 2 foil sticker dan 1 water slide decal. Sekarang mari kita bahas buat proses rakitnya. Ini gue iseng buat nyoba rakit part inner frame-nya terlebih dulu, dan ternyata bisa ya. Kelihatan agak aneh, tapi buat high grade yang bisa kayak gini itu jarang loh ya. Walaupun memang ini nggak bisa diartikulasiin, karena beberapa part yang gampang copot, karena memang harus ada part armor supaya menutupi engsel ini buat diartikulasiin. Sejauh ini buat proses rakitnya nggak ada kendala sama sekali, semua terbilang enak kok. Buat proses perakitan sampai selesai ini, ternyata buat pemasangan armornya punya snap fit yang random ya. Ada yang gampang masuk, dan juga beberapa ada yang keras, tapi nggak perlu yang sampai harus dikikis kok. Ini dia buat detail dari kit ini. Karena snap fitnya yang keras, ada beberapa part yang nggak bisa rapet, dan kelihatan seam line yang cukup mengganggu. Lalu ngebuat artikulasi dari kit ini kerasa seret banget, jadi harus hati-hati buat ngeposteinnya. Tapi karena joinnya yang seret ini, kit ini jadi kerasa solid banget sih. Hal yang ganggu paling di bagian chest ini yang framenya letoy banget, dan kaki ini yang model konektor ini gampang banget buat lepas. Buat noob mark ini kit minim banget sih ya, karena buat rata-rata runnernya udah under gate. Part V-fin atau tanduknya ini gue pakai yang dari bonus tambahan supaya bisa pakai efek matanya langsung. Dan tenang aja, buat konektornya masuk tanpa kendala, nggak seperti Master Grade Barbatos yang kemarin baru kita bahas. Foil stiker pun udah gue pasang beberapa, dan buat kualitas rekat dan potongannya sih oke ya. Foil stikernya ini nempel dengan cukup baik.
tapi emang gue nggak terlalu bisa sih buat nempelin stiker dengan presisi sih ya. Ini dia buat artikulasi dari high grade Barbatos Lupus. Ini dia untuk aksesoris yang akan kita dapat. Selain dapat sepasang tangan mengepal dan juga untuk memegang senjatanya yang sudah terpasang ini, kita juga dapat sepasang tangan yang fungsinya sama tetapi punya engsel berbeda dan terlihat miring kayak gini. Lalu ada juga sepasang tangan terbuka seperti ini yang khusus untuk part bagian putih ini, dia memakai foil stiker ya. Ini dia senjata utama dari Barbatos Lupus, yaitu Sword Mesh yang punya detail kayak gini, yang cara pasangnya itu pakai metode sandwich kayak gini. Kita juga dapat dua buah mini mace kayak gini, yang cara pasangnya sama yaitu pakai metode sandwich. Dapat juga dua buah railgun arm kayak gini, yang cara pasangnya cukup dimasukin aja ke konektor di tangannya ini. Ini juga bisa diputar kayak gini ya. Dan dapat juga satu pedang besar kayak gini. Ada satu rifle kayak gini juga, yang cara pakainya cukup dimasukkan aja ke tangannya ini ya. Dapat satu buah mobile worker yang punya beberapa titik artikulasi. Dapat 5 buah konektor khusus buat di backpacknya. Yang dua jenis ini sama ya, cara pakainya kayak gini, dan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa senjatanya yang cara pakainya kayak gini aja. Dua ini pun punya jenis yang sama, cara pakainya kayak gini. Fungsinya supaya backpacknya ini bisa memanjang dan punya beberapa titik artikulasi juga. Lalu yang satu ini konektornya bisa diganti. Yang satu ini fungsinya untuk menaruh beberapa senjata kayak tadi. Lalu yang satunya ini khusus untuk dipakai railgunnya kayak gini. Dapat 3 macam vivin berbeda yang fungsinya supaya efek matanya ini bisa dipakai. Dan ternyata semua vivinnya ini bisa masuk ke kepalanya ini loh ya.
terakhir dapat stand base yang modelnya kayak gini. Dan ini ampas banget sih buat stand base-nya. Loose dan juga konektornya nggak pas banget. Pokoknya nggak banget ya. Dengan artikulasi dan aksesoris yang didapat, ini dia pose yang bisa dilakukan sama high grade Barbatos Lupus by Gaoke model ini. Punya tinggi 15 cm sampai tanduknya. Ini dia perbandingan tinggi dari model kit ini dengan beberapa kit yang gue punya. Kit ini gue dapetin di harga 160.000. Dan kesimpulannya, buat proses rakitnya gak susah-susah banget kok. Dan dengan aksesoris sebanyak ini kit oke banget sih. Kit ini juga cocok buat kalian yang walaupun udah punya ori bandainya dan kesusahan buat nyari option part ori dari bandainya ini kit bisa jadi solusi kalian buat ambil option partnya aja. Mungkin segitu aja dulu review gua kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.